Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny, teman-teman sekalian. Ini sudah tanggal 24 Mei 2020. Alhamdulillah kita semua berkesehatan, baik itu fisik, mental, dan kesehatan lainnya, yang mana kesehatan baik itu fisik dan mental berguna untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjut kepada video-video berikutnya nantinya, mungkin saya sampaikan juga di sini bahwa memang kalau kita katakan guru itu tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa, yang mana kadang-kadang kita menjadi bagian atau copy paste ya, dari guru kita tanpa kita sadari. Dan alhamdulillah, waktu saya masih kuliah dulu ya S1, yang ada di pada layar ini adalah beliau ya, Nurani Ardiansyah MT, biasanya profesor utama dari Haki ya. Beliau adalah salah satu guru saya ya, yang mana beliaulah yang membentuk dan mempengaruhi bagaimana cara saya dalam memahami analisis struktur ya. Kenapa? Kebetulan beliau mengajar kami waktu itu adalah, waktu masih judulnya matematikanya adalah mekanika rekayasa. Mekanika rekayasa apa sekarang namanya ANSRUK ya, analisis struktur, yang mana waktu itu beliau mengasuh mata kuliah mekanika rekayasa 3 dan 4 dari teori TKBA ya awalnya, sampai terakhir itu kita mendapat materi metode cross ya, yang mana selama saya dididik oleh beliau ya dalam masa perkuliahan, alhamdulillah mata kuliah yang beliau asuh saya mendapat niat baik selalu. Dan baiklah, mungkin lanjut ya, yang mana beliau ini adalah salah satu pakar konstruksi di Indonesia, pakar konstruksi di Riau ya, yang mana beliau juga banyak sekali pengalaman beliau, dan juga beliau adalah salah satu struktur engineer juga ya, dan beliau mempunyai konsultan juga di Riau. Ini sebagian kecil ya resume dari beliau mengenai portfolio beliau atau CV beliau. Dan sebagai catatan bahwa di sini saya bukan untuk endorse beliau ya, tapi di sini saya sampaikan bahwa beliaulah salah satu orang pendidik atau dosen saya yang mempengaruhi pola pikir dan konsep-konsep mengenai pemahaman akan apa itu analisa struktur. Kenapa? Karena tanpa pemahaman kita tidak akan bisa memahami perilaku dari struktur itu sendiri. Itu uniknya. Jadi kalau kita katakan adalah ANSRUK itu atau analisis struktur itu merupakan bagian dari fisika ya, tapi dia bukan fisika. Kenapa dia mekanika rekayasa? Kalau di fisika itu namanya mekanika ya. Kalau kita di sipil itu namanya mekanika rekayasa
atau mekanika teknik atau analisis struktur. Konsep ini diturunkan dari ini berasal dari hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Hukum kesetimbangan. Jadi harapan saya sendiri, kenapa saya sampaikan ini portfolio beliau, karena beliau adalah dosen saya yang sangat-sangat mempengaruhi saya dalam memahami perilaku struktur. Dan kedua, saya pernah menjadi asisten mata kuliah beliau, yaitu asisten mata kuliah mekanika rekreasi 3 dan 4 atau ASUK 3 dan 4 yang beliau asuh. Nah, di situ mungkin sampai saat ini alhamdulillah saya masih komunikasi aktif dengan beliau, dan juga beliau membagikan beberapa video-video materi, sebab perkuliahan saat ini berbasis online ya, tidak ada perkuliahan tatap muka, tetapi perkuliahan jarak jauh ya, dengan online, apakah memakai Zoom Club Meeting atau memakai YouTube ya. Nah, di sini beliau juga ada mengirimkan ke saya beberapa materi-materi kuliah ya. Kebetulan beliau saat ini mengasuh mekanika ASUK juga, ditambah dengan mata kuliah ekonomi teknik ya. Nah, dan kebetulan beliau melakukan kuliah online ya, dan video-video beliau kumpulkan dan meminta saya untuk diupload ya di channel saya agar dapat membantu minimal memahami apa itu mekanika atau analisis struktur dan ekonomi teknik. Dan juga jasa beliau ke saya itu salah satunya adalah pernah membayarkan saya uang kuliah semester pendek ya. Pernah membayar uang kuliah saya semester pendek, yang pada saat itu memang keluarga kami hanya, atau orang tua saya hanya mampu membayar uang kuliah yang normal ya, katakanlah uang kuliah per semester, karena perkuliahan kalau semester pendek itu kuliahnya itu biayanya per SKS bisa mencapai 2-3 kali dari SKS mata kuliah perkuliahan reguler. Nah, jadi itu yang mungkin jasa beliau salah satunya ya, membayar uang kuliah saya, terutama pas SP. Beliau saat itu mengambil mekanika rekayasa 4 ya. Dan sampai akhirnya setelah SP lanjut masuk kuliah kembali semester genap, dan saya juga menjadi asisten beliau untuk mekanika rekayasa 4. Nah, berikut saya sampaikan juga di slide ini ada identitas diri beliau adalah Siniwilansah ya, Putra Riau, terutama Kabupaten Siak, Singapura. Nah, beliau juga TABG ya, tim ahli bangunan gedung Kabupaten Kampar. Ini adalah pendidikan beliau ya. Satu alma mater dengan saya. S2 beliau di UI Jogja, staf mater di UI dan Milak ya, luar biasa di Tembilahan Kondisi, dosen tetap di UIR, dosen juga di S2 UIR, dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh STP Payakumbuh. Beliau memiliki riwayat organisasi
ada hati, haki, inkindo, inkindo, BPJK, saya pengen juga piagam penghargaan beliau ya, Direktur UI ya, dan beliau mendapat Kumrut sewaktu S2. Direktur beliau ya, predikat terbaik kategori edukasi multi cetak. Bukan gitu ya. Ini beberapa sertifikat beliau ya. Beliau bukan aktif di kolom itu di Opos ya, dalam rubrik konstruksi di harian satu hari terbesar di Riau itu di Opos, di kolom rubrik konstruksi. Dulu itu tahun, saya lupa itu tahun berapa, banyak sekali ilmu praktis ya, berdasarkan pengalaman beliau sebagai dosen, penulis dan praktisi. Suatu penghargaan beliau ya, dari beliau dari Kota Pekanbaru, beliau sendiri. Ini merupakan dinas presiden yang pernah, dan beliau salah satu ahli konstruksi di Riau yang banyak melakukan bimbingan teknis ya, dari tingkat provinsi atau tingkat kota Pekanbaru. Sedikit saya sampaikan ya. Profil beliau, CV beliau. Nah, kebetulan saya sendiri sempat menjadi tim beliau ya waktu masih skripsi atau akhir, dan sudah ya, saya sempat menjadi tim di proyek beliau yang beliau menjadi tenaga ahlinya. Mungkin itu teman-teman, saya sampaikan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang mana terkadang kita setelah berkarya saat ini, kadang-kadang kita melupakan jasa guru, yang mana terkadang kemampuan kita atau pola kita copy paste dari guru yang telah mengajari kita mengenai ilmu ketensipilan. Jadi untuk sekian dulu dari saya. Ini tidak untuk masuk untuk endorse beliau, tetapi ada baiknya saya juga menyampaikan atau mau beranikan diri ya, menyampaikan orang-orang yang mempengaruhi karir saya, yaitu dari masa kuliah sampai saat ini, yang mana kalau kita katakan biaya kuliah itu nggak sebanding ya, dengan apa yang kita rasakan saat ini, yang mana kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai skill ya, kita mempunyai pemahaman dan pola pikir itu
hampir menjadi copy paste dari guru-guru kita yang dahulu, dan itu harus kita ingat. Jangan melupakan sejarah ya, jangan melupakan histori kita dari awal, dan jangan kita merasa mudah-mudahan kita mungkin tahu ilmu baru ya. Mungkin zaman dulu waktu itu guru-guru kita mungkin ilmunya mungkin ya terbatas, ya kita sombong, jangan sampai. Tetaplah kita merendahkan diri ya, hati kepada orang-orang yang telah mendidik kita. Kenapa? Atas didikan beliau lah kita bisa menjadi engineer saat ini. Atas penyampaian dan bimbingan beliau lah kita bisa merasakan bagaimana dapat menjalani dan mencari solusi atas masalah keteknikan yang kita hadapi sehari-harinya di dunia konstruksi atau dunia kerja kita saat ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Nantikan video kami selanjutnya. Sebelum dan mungkin kemungkinan besar video selanjutnya nanti adalah mengenai materi-materi yang kebetulan Pak Roni ini agar diupload di channel saya, agar menjadi ilmu tambahan kita ya, ilmu tambahan atau menjadi referensi lain dari pembelajaran yang saya buat sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.